Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripal. Saya dari Prodi Teknik Mesin semester 2 reguler W Universitas Pamulang Serang. Nah, dalam waktu 50 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat fisik material teknik. Nah, mungkin teman-teman di sini yang kuliah di teknik mesin mungkin sudah tahu ya apa itu sifat-sifat fisik material teknik. Dan yang belum tahu, lanjut terus tonton video saya. Langsung saja ke pembelajarannya. Check it out. Nah, yang pertama, sifat-sifat fisik material teknik. Pengertian material teknik. Material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik. Nah, jadi material teknik itu adalah bahan-bahan untuk merancang sebuah mesin. Material teknik kayak gedung-gedung itu material teknik ya. Pendahuluannya itu dalam material teknik ada 3 jenis material teknik. Ya, ada 3 jenis ya. Yang pertama itu logam, yang kedua itu keramik, yang ketiga itu polimer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang logam terlebih dahulu ya. Pengertian logam. Logam adalah bahan atau material teknik yang sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam dunia keteknikan. Logam merupakan material yang paling mendominasi dari bahan-bahan teknik lainnya dan yang paling sering digunakan sebagai bahan yang paling utama dalam pembuatan mesin. Nah, jadi logam itu kayak bahan utama dalam sebuah material teknik yang sering banyak digunakan dalam pembuatan mesin ya. Jadi bahan utamanya itu emang logam yang paling sering. Nah, secara umum logam bisa dibedakan menjadi dua. Nah, logam itu ada dua. Yang pertama logam fero dan logam non fero atau logam besi dan logam bukan besi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang logam non fero ya. Logam non fero dulu, yang logam bukan besi. Logam non fero merupakan logam yang tidak mengandung besi Fe dan karbon C. Dalam susunan unsur-unsur dasarnya, jenis-jenis logam non-fero yang umum adalah aluminium. Nah, jenis-jenis logamnya nih, aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, timah putih, dan logam-logam mulia lainnya. Nah, itu ada berapa jenis ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lebih ya, 9 lebih jenis-jenis logam bukan besi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari logam yang bukan besi atau logam non-fero. Yang pertama, aluminium. Nah, apa sih fungsi dari aluminium itu? Aluminium digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertekanan tinggi, juga secara luas digunakan dalam bingkai, jendela, dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah sebagai panci, botol minuman ringan, tutup botol susu, dan sebagainya. Nah, kalau aluminium itu banyak berkaitannya dengan lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari, itu banyak dari pembuatan motor, kayak panci itu terbuat dari aluminium ya. Jadi kalau aluminium itu gampang ditemukan di kehidupan sehari-hari kita, kayak botol minuman, panci, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan tentang aluminium. Nah, teman-teman sudah tahu ya apa itu aluminium, sudah ada bayangan sedikit-sedikit tentang aluminium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang magnesium. Magnesium banyak digunakan dalam industri dan pertanian. Kegunaan lain meliputi penghapusan bentuk belerang, besi dan baja, plat photographed dalam industri percetakan, mengurangi agen untuk produksi uranium murni dan logam lainnya dari garamnya, fotografi, center flare, dan kembang api. Nah, kalau magnesium ini saya agak-agak kurang mengerti ya, karena dalam penggunanya itu seperti
senter, flare, dan kembang api. Nah, dalam bentuk magnesium saya juga belum tahu. Nah, kita di sini belajar masing-masing aja, sharing di Google atau tanya dosen-dosen. Saya juga nanti akan nanya ke dosen dulu apa sih itu magnesium. Nah, kalau magnesium kita lewat dulu. Selanjutnya kita pembahasan tentang tembaga. Apa yang dimaksud sih itu tembaga? Nah, saya akan menjelaskan tentang tembaga. Mungkin teman-teman di sini tahu kabel ya. Nah, kabel itu dalamannya tembaga, teman-teman. Kayak gosokan. Nah, pemanasnya itu menggunakan tembaga. Karena tembaga itu tahan panas ya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tembaga. Tembaga dalam kurung Cu merupakan logam transisi golongan Ib yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol. Tembaga dalam bentuk logam memiliki warna kemerah-merahan, namun lebih sering ditemukan dalam bentuk berdekatan dengan ion-ion lain seperti sulfat hingga memiliki warna yang berbeda dari logam tembaga murni. Nah, tembaga itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kayak buat kabel, kayak buat elektronik rumah tangga, kayak gosokan, pemanasnya itu dari tembaga. Nah, tembaga itu jarang digunakan murni tembaga karena itu biayanya sangat mahal. Tembaga itu biasanya campuran ya, campuran dari bahan-bahan lain, jarang yang pakai tembaga murni. Nah, di sini teman-teman mungkin udah nggak asing ya dan nggak aneh apa itu tembaga ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan terlalu jauh tentang tembaga. Nah, tadi itu tembaga, sekarang seng. Nah, ini macam-macam ini ya, non ferro, ingat. Yang selanjutnya itu seng. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seng itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seng ya. Seng Zn merupakan unsur-unsur umum di alam yang termasuk ke dalam golongan unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Seng merupakan logam putih kebiruan berkilau yang cukup reaktif apabila bereaksi dengan oksigen dan merupakan jenis logam yang tidak mudah teruraikan. Nah, seng. Seng itu biasanya kalau di kampung-kampung itu biasanya digunakan buat atap ya. Karena dia itu kadang tahan korosi, terus tahan ini juga. Nah, tadi itu penjelasan tentang seng ya. Seng itu kalau di kehidupan sehari-hari itu banyaknya kalau tempat saya ya, buat atap-atap rumah mungkin ya. Soalnya saya juga belum tahu banget tentang seng gitu ya. Nah, langsung aja. Nah, saya kan lagi mencari-cari tentang seng. Seng adalah seng merupakan unsur-unsur non logam ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya ya. Tadi itu seng. Sekarang nikel. Nah, sekarang apa sih itu nikel? Nah, saya akan menjelaskan tentang nikel. Nikel adalah unsur kimia metalika dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan, sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel yang tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan paduan yang sangat berharga. Nah, nikel itu biasanya digunakan buat baterai ya. Penggunaan nikel.
Nah, nikel itu banyak-banyak dikejar di berbagai dunia karena kita ini salah satu pertambangan nikel terbesar di dunia. Nah, contoh karena penggunanya itu banyak ya, makanya banyak diburu. Nah, contoh contoh penggunaan nikel nih ya. Yang pertama itu campuran pembuatan stainless steel. Nah, itu buat kalau buat stainless itu campurannya ada nikelnya. Nah, material produksi baterai isi ulang. Nah, kayak aki, baterai HP itu dari nikel bahan utamanya. Makanya banyak dicari di negara lain. Nah, di negara kita belum mampu untuk mengolah nikel, makanya diekspor keluar. Nah, sekarang pemerintah mengusahakan untuk nikel itu diproduksi di kita karena ini sumber daya alam yang sangat kaya di Indonesia yang belum bisa kita manfaatkan. Nah, untuk teman-teman sekalian, mari kita berusaha membuat inovasi agar nikel ini bisa diproduksi di kita. Jangan kita ekspor keluar, nanti barang jadinya dijual di Indonesia. Nah, kita bahannya dari Indonesia itu sangat merugikan kita sendiri ya. Makanya kita harus terus mencari inovasi agar Indonesia menjadi maju. Oke? Yang pertama, material kerangka otomotif, campuran dalam pembuatan monel, campuran besi baja, material senjata militer. Nah, senjata militer juga bahannya dari nikel, makanya banyak dicari di seluruh dunia nikel itu. Nah, contoh kehidupan sehari-harinya itu kayak untuk bahan campuran besi baja sehingga dapat menghasilkan benda yang lebih keras. Nah, jadi nikel itu bahannya campuran tembaga lainnya, campuran logam lainnya agar logam lainnya itu lebih keras gitu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya yang tadi nikel, ke pembahasan selanjutnya saja ya. Nah, pembahasan selanjutnya itu timah. Nah, timah memiliki dua macam jenis. Nah, saya akan jelaskan tentang timah ya. Yakni timah putih SN dan timah hitam PB. Timah hitam sendiri lebih dikenal dengan timah timbal. Timah hitam atau timbal sendiri sebenarnya memiliki karakteristik yang tahan akan korosi seperti timah putih. Untuk membedakan dari segi fisik, Anda dapat membedakan dari warnanya. Ya, kalau timah itu ada dua jenis. Yang pertama timah hitam, yang kedua timah putih. Nah, karakteristiknya semuanya sama, tahan korosi, bahannya sama, pokoknya semuanya sama. Yang ngebedain cuman dari segi warnanya. Nah, karena ketahuan kan, timah hitam, timah putih, berarti perbedaannya cuma dari hitam sama putih. Nah, kalau jadi jenis-jenisnya kayak sifatnya, tahan korosinya itu sama, persis sama, yang membedakan hanya warnanya. Nah, oke, mulai paham ya. Yang ke selanjutnya logam mulia. Nah, jenis-jenis logam mulia antara lain adalah emas, perak, platina, palladium, radium, iridium, dan omisium. Nah, kalau logam mulia itu sangat banyak ya di kehidupan kita sehari-hari ya, kayak emas, perak. Nah, itu masuknya dalam logam non ferro. Kalau logam mulia ini jarang digunakan dalam pembuatan mesin karena sangat mahal ya, namanya juga logam mulia. Logam mulia ini banyak digunakan dalam perhiasan, piagam, karena dia bahannya itu emang bagus itu, tahan korosi. Pokoknya itu. Nah, tadi itu pembahasan tentang logam logam non ferro. Nah, ada tadi itu. Yang pertama saya kan sudah menjelaskan tentang aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, timah putih, dan logam logam mulia lainnya. Nah, dari sini teman-teman semoga sudah mulai paham apa itu pengertian tentang logam non ferro ya. Jika teman-teman sudah paham, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu logam non ferro. Nah, sebentar saya mencari ini ya, materinya dulu, lupa. Nah, logam ferro. Logam ferro adalah logam paduan dengan unsur besi dan sebagai penyusun utama dibandingkan dengan jenis logam lainnya. Di permukaan bumi, bahan pembuatan logam ferro tersedia dengan jumlah yang melimpah. Proses penambangan serta pengolahan bahan pembuatan logam ferro membutuhkan biaya yang tidak mahal. Nah, sama dengan nikel, logam ferro, ini kalau logam besi itu bahan bakunya banyak melimpah di Indonesia.
biji besi ya. Nah, kalau logam vero ini masih banyak ya diproduksi di Indonesia, kayak di besi-besi itu kayak di Krakatau Steel, peleburan-peleburan gitu, tunggu-tunggu pemasakan buat logam ya. Jadi di Indonesia sudah bisa mengolah kalau untuk logam vero, tapi kelemahannya dari logam vero ini sangat mahal karena bahan dasar untuk membuat mesin biasanya logam-logam vero ini, logam-logam besi. Nah, saya akan menjelaskan tentang logam-logam vero ya. Logam vero itu terdiri atas 4. Yang pertama besi tuang, baja karbon, baja paduan, dan baja spesial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang besi tuang. Besi tuang atau besi cor, bahasa Inggrisnya itu cast iron, adalah paduan besi-besi karbon dengan kandungan karbon lebih dari 2%. Paduan besi dengan kandungan karbon kurang dari 2% disebut sebagai baja. Unsur paduan utamanya membentuk karakter besi tuang adalah karbon antara 3 sampai 3,5% dan silikon Si antara 1,8 sampai 24%. Nah, besi tuang itu bisa disebut juga besi cor ya. Besi cor itu enggak murni full besi, dia itu ada campurannya dalam pembuatannya, pengolahannya, yang di antara lain itu adalah karbon sama silikon. Nah, sebagai biar kita lebih paham, saya akan memberikan contoh tentang besi tuang ya. Sebagai contoh, besi tuang seperti memiliki tegangan tarik di antara 380 sampai 480 MPa dengan elongsi terbesar 10 sampai 20% besi. Tuang jenis ini biasanya digunakan sebagai katup klem, bodi pompa, poros engkol pada mesin roda gigi ya, dan komponen otomotif lainnya dan mesin lainnya. Contohnya itu pembuatan bodi pompa. Nah, di sini ada punya pompa air kayak Sanyo ya, kalau merek sekitar itu Sanyo bahasanya banyak sebutnya. Itu bodinya itu dari pompa dari besi cor, besi tuang, karena udah untuk dibentuknya makanya jadi itu. Karena bahannya itu kuat, dia itu kadang tahan korosi juga. Nah, kalau sudah tahu contohnya mungkin mulai tahu ya besi tuang itu penggunaannya di mana tadi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan baja karbon. Baja karbon adalah material logam yang terbentuk dari unsur utama Fe dan unsur kedua yang berpengaruh pada sifat-sifatnya. Kedua yang berpengaruh pada sifat-sifatnya adalah karbon, sedangkan unsur lain yang berpengaruh menurut prosentasenya. Baja karbon digunakan untuk apa sih? Nah, kita langsung saja ya. Penggunaan baja karbon. Nah, baja karbon digunakan untuk apa sih? Nah, baja karbon sering diaplikasikan sebagai bahan baku dalam pembuatan mesin, perkakas, komponen-komponen mesin, struktur bangunan, lain-lain. Baja karbon dapat dibedakan menurut komposisi kimianya seperti kadar karbon dan paduan yang digunakan. Nah, kalau baja karbon ini dia bisa dipadu-padukan ya, misalkan untuk pembuatan jembatan. Jadi dia bisa sesuai dengan kebutuhan dari jenis material ini. Baja karbon biasa digunakan untuk pembuatan mesin perkakas. Nah, mesin perkakas itu contohnya kayak mesin bubut. Nah, itu kayak besi perkakas ya. Mungkin itu penggunaannya besi karbon ya. Saya juga kurang tahu masalahnya nih. Langsung sajalah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah baja paduan. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum sih itu baja paduan? Nah, saya akan menjelaskan tentang baja paduan ya. Baja paduan adalah baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Baja paduan. Nah, saya juga belum tahu ya baja. Nah, langsung saja, apa sih itu baja paduan? Saya juga kurang tahu ya. Langsung sajalah kita lanjut ke baja spesial. Nanti kalau ada yang belum paham, tanya ke dosennya masing-masing aja ya. Apa sih itu Pak baja paduan? Karena saya juga belum mengerti apa itu baja paduan ya.
Langsung kita masuk ke baja spesial. Baja paduan khusus atau special alloy steel. Baja yang mengandung berbagai logam, misalnya nikel, kromium, mangan, molybdenum, tungsten, vanadium. Penambahan logam tersebut ke dalam baja akan mengubah sifat mekanik dan kimia baja menjadi lebih keras, kuat, dan ulet. Oh, baja spesial itu jadi sifat mekaniknya itu, sifat materialnya itu keras, kuat, dan ulet. Nah, oh itu baja spesial. Nah, apa sih itu baja spesial? Contoh-contohnya itu kalau baja spesial itu kayak stainless ya kayaknya. Soalnya dia tuh kuat, tahan korosi, ulet lagi. Nah, contohnya itu stainless. Nah, kalau stainless itu banyak digunakan untuk ini ya, pasti perabot masakan juga ya. Alat-alat masak soalnya dia itu nggak berkarat, kuat, tahan panas dibanding dengan aluminium. Nah, aluminium itu mulai tersingkirkan dari perabot-perabot masakan ya. Soalnya dia itu kalau stainless itu lebih kuat dan lebih bagus. Nah, tadi itu penjelasan tentang besi ferro ya atau logam baja, logam ferro atau logam besi. Nah, teman-teman kalau agak-agak bingung, saya juga minta maaf, saya juga belum tahu sepenuhnya tentang jenis-jenis logam, terutama logam ferro, logam non ferro. Tadi itu menjelaskan tentang logam ferro. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang bagaimana sih itu pengolahan-pengolahan logamnya atau pengolahan apakah itu logam ferro, logam non ferro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau cara pengolahan jadi logam-logam tersebut. Nah, proses pengolahan logam. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu proses pengolahan logam. Pengolahan logam merupakan proses yang mengolah logam untuk membuat produk jadi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pengolahan logam dapat mencakup banyak hal mulai dari mengolah perhiasan kecil sampai mengolah bahan-bahan kapal maupun kilang minyak kilang minyak di lepas pantai. Semua hal yang sudah disebut melalui proses pengolahan logam. Nah, tadi itu pengertian pengolahan logam ya. Macam-macam pengolahan logam di industri manufaktur. Pengolahan logam merupakan proses pengolahan logam untuk membuat produk jadi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pengolahan logam dapat mencakup banyak hal, mulai dari mengolah perhiasan kecil sampai mengolah bahan-bahan kapal maupun kilang minyak di lepas pantai. Semua hal yang sudah disebut melalui proses pengolahan logam. Memahami proses pengolahan logam. Nah, kita di sini akan memahami tentang proses-proses pengolahan logam ya, teman-teman. Proses pengolahan logam telah dikerjakan sejak lama sepanjang sejarahnya. Pengolahan logam mencakup perdagangan, seni, hobi, dan industri yang berkaitan dengan metalurgi. Nah, perbedaan karya seni yang diperdagangkan merupakan hal yang digemari bahkan hingga saat ini. Logam merupakan material yang sering digunakan untuk mewujudkan karya seni tersebut. Logam mulia memiliki nilai penting dan terkadang menjadi awal mula terbentuknya hukum kepemilikan, distribusi, dan perdagangan yang dipegang teguh dan disetujui oleh masyarakat pada saat itu. Nah, jadi pengolahan logam itu bukan hanya untuk industri, untuk mesin, tapi untuk sebuah karya seni juga kayak patung, kayak piagam. Nah, itu dibuatnya dari logam juga ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan bahan logam. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu mungkin ya proses pengolahan logam itu seperti apa ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan yang pertama, pengolahan logamnya itu dengan cara pengecoran kontinu. Nah, pengecoran kontinu adalah proses logam cair dibentuk menjadi setengah jadi yang kemudian akan diproses pada tahap-tahap berikutnya di pabrik finishing. Nah, pengecoran kontinu itu biasanya di pabrik-pabrik. Nah, contoh pabrik yang
yang memproduksi pengolahan cor kontinu itu Krakatau Steel ya, soalnya dia itu besinya itu dicairin, nah dibuat plat kayak dibuat siku. Buat siku gitu, kayak buat pokoknya besi-besi yang dicor gitu. Tadi kan ada penjelasan logam tuang ya, itu besi tuang biasanya. Kalau pengecoran itu biasanya jenis logam yang digunakan itu dia itu baja tuang ya, besi tuang tadi itu. Jadi logam besi nih yang biasa digunakan untuk penge proses pengolahan pengecoran itu. Dari bahannya itu bahan besi tuang. Yang kedua, yang selanjutnya pengelasan. Jadi proses pengolahan logam yang selanjutnya itu adalah pengelasan. Pengelasan adalah proses menyambung logam dengan melelehkan ujung dari kedua logam tersebut untuk disambungkan. Nah, teman-teman mah udah nggak asing ya mungkin yang namanya itu pengelasan ya. Soalnya di sekitar kita juga sudah banyak ya pengelasan kayak buat tralis, buat pagar-pagar rumah itu jenis pengelasan ya. Jadi caranya itu melelehkan setiap ujung dari logam tersebut biar menyatu. Pengelasan juga banyak jenisnya ya, kayak SMAW. SMAW itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kayak di bengkel-bengkel biasa kayak FCAW, GTAW, banyak pokoknya jenis-jenis pengelasan. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya teknologi, zaman sekarang pengelasan sudah banyak jenisnya dan sudah yang mulai banyak inovasi-inovasi dari mesin las. Mungkin dari anak teknik mesin sudah nggak asing apa sih itu pengelasan ya. Langsung saja kita ke proses selanjutnya, pengerolan. Pengerolan adalah suatu proses deformasi yaitu ketebalan dari benda kerja dikurangi menggunakan daya tekan dan menggunakan dua buah roll atau lebih. Nah, kalau ini sejenisnya kayak ditempa ya. Jadi si besi misalkan platnya 10 mili. 10 mili nih besi plat itu ditekan pakai roll 2 biar menghasilkan baja yang lebih tipis karena ditekan gitu. Jadi paling dia ngelebar dikit. Nah, itu proses namanya pengerolan. Biasanya dipanasin dulu kayaknya. Jadi proses membuat benda kerja bahan material itu lebih tipis ya. Jadi itu namanya proses pengerolan. Yang selanjutnya penempaan. Nah, ini agak beda tipis dengan pengerolan. Nah, kalau pengerolan itu di roll biar lebih tipis, kalau penempaan itu dia dipukul ya. Biar mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, proses penempaan adalah proses deformasi, yaitu benda kerja ditekan di antara dua cetakan. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau penempaan itu di kehidupan sehari-hari itu kayak pembuatan pisau ya. Jadi pisau itu kan bendanya itu kayak plat biasa dulu, kayak dari per mobil. Nah, itu dipanasin, dipukul-pukul sampai membentuk hasil nirus, hasil kayak pisau ya. Jadi itu pembentukan di tempat namanya. Teman-teman mungkin sudah gak asing ya kalau di tempat ya. Soalnya di kampung-kampung teman-teman sekalian juga di tempat-tempat tinggal kalian semua juga tahu kali ya pembuatan pisau itu di tempat. Nah, itu tadi contoh dari proses pengolahan logam dengan cara penempaan. Nah, sheet metal. Yang selanjutnya itu sheet metal. Nanti di sebelah saya akan menjelaskan tentang. Nah, lanjut kita tentang pembahasan sheet metal. Sheet metal adalah proses fabrikasi atau pembuatan lembaran metal untuk berbagai keperluan dan kegunaan. Lembaran logam yang dihasilkan dalam proses ini kemudian akan dibentuk menjadi produk-produk standar untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor, sekolah, rumah sakit, bengkel kerja, alat-alat rumah tangga, dan lainnya. Kalau sheet metal saya juga belum tahu. Kalau sheet metal itu biasanya fabrikasi ya, jadi pembuatan-pembuatan kayak UMP, CMP, Habib mungkin itu menggunakan cara sheet metal dengan cara membengkok-bengkokkan. Kalau Habib enggak ya, kayak buat baja ringan itu proses sheet metal namanya. Teman-teman nanti di sebelah akan ada gambar-gambarnya, mungkin akan ada bayang-bayangan dari video pembelajaran saya, akan saya visualisasikan gambarnya juga ya, biar enggak terlalu bingung. Nah, yang selanjutnya pembengkokan logam.
Pembegokan logam adalah besi dapat menjadi bengkok akibat tekanan mesin sederhana yang menggunakan proses yang disebut bending. Bending menyebabkan logam pada sisi luar sumbu netral mengalami tarikan, sedangkan pada sisi lainnya mengalami tekanan. Nah, tekanan ya, proses pengolah logam dengan cara ditekan, yang namanya itu mesin bending, kayak dipres, dicetak, kayak membentuk sebuah benda lainnya, kayak mold injection. Nah, jenis-jenis jenis-jenisnya itu kayak apa ya, hasil-hasilnya itu kayak box TV, kayak tangki-tangki, bikin bulat, bikin panci, itu namanya sheet metal. Jadi si benda kerjanya, si materialnya itu ditekan buat menghasilkan bentuk-bentuk tertentu untuk sebuah produksi di pabrikasi. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai ada bayangan apa sih itu bengkok, apa sih itu proses pengolahan logam dengan cara pembegokan logam. Nah, nanti saya akan kasih fotonya biar nggak terlalu bingung. Yang kedua, pabrikasi logam. Nah, pabrikasi logam adalah suatu proses produksi logam yang meliputi antara lain perancangan, pemotongan, pembentukan, penyambungan, dan perakitan pekerjaan akhir. Nah, pabrikasi logam itu biasanya mencakup konstruksi ya, kayak itu tadi yang saya sebutkan, kayak membuat pagar rumah, membuat bodi-bodi mesin, membuat meja-meja, itu namanya pabrikasi logam. Nah, logamnya itu dibentuk kayak jadi logam menjadi sebuah meja, menjadi sebuah produk-produk lainnya yang disebut itu pabrikasi logam. Biasanya di PT-PT, di CV, itu produksi pabrikasi logam. Beda dengan proses pengecoran. Kalau pengecoran itu menghasilkan bahan untuk dibentuk lagi menjadi sebuah karya. Nah, yang selanjutnya pabrikasi logam. Nah, yang selanjutnya galvanisasi. Nah, sorry, yang tadi itu pabrikasi logam, yang sekarang galvanisasi. Galvanisasi adalah proses pemberian lapisan seng pelindung untuk besi dan baja yang bertujuan untuk melindungi dari karat. Metode lainnya galvanisasi lainnya dapat dilakukan secara elektrokimia dan elektrofisika. Nah, kalau galvanisasi ini kayak besi nih, baja, kita dilapisi kayak krum ya, dilapisi dalam air, ada kimia-kimianya, dikasih elektro, nanti menghasilkan permukaannya itu yang clean, kayak tahan karat. Nah, teman-teman sudah tahu ya apa? Kalau teman-teman mungkin sudah pernah ya mengalami krum atau galvanisasi. Jadi itu benda kerja itu dilapisi dengan galvanisasi tahan karat supaya si besi itu awet dan tahan karat. Nah, sudah paham ya apa itu galvanisasi? Selanjutnya pengolahan logam, penyolderan dan pematrian. Nah, kalau penyolderan ini biasanya buat elektro ya, biasanya elektro kalau penyolderan ya. Soalnya dia itu biasa digunakan untuk menyambung-nyambung komponen-komponen elektro ya. Nah, menyambungnya itu dengan metode mencairkan timah ya. Timah tadi ya. Timah itu kan jenis logam non ferro ya. Jadi si timah itu dipanasin biar menempelkan si kabel-kabel atau komponen-komponen ke dalam mainboard dari elektronik. Nah, jadi sistemnya itu mencairkan, jadi nempelinnya itu pakai timah ya. Timahnya itu dicairin, terus si kabel atau si komponennya itu ditempelin biar nempel ke satu sama lain dengan cara melelehkan timah tersebut. Nanti saya akan kasih contohnya juga. Tadi itu adalah penjelasan tentang pengertian logam. Selanjutnya saya akan tentang logam ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan, material fisik, sifat-sifat fisik material teknik itu yang selanjutnya, yaitu keramik. Nah, tadi itu logam saya sudah jelaskan jenis-jenis logam, macam-macam logam, pengolahan logamnya juga seperti apa, sudah saya jelaskan tentang proses pengolahan logam, sifat-sifat logam, pertanyaan-pertanyaan fungsi-fungsi dari logam-logam tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keramik. Nah, kalau keramik teman-teman tidak asing ya. Kok keramik masuk material teknik? Ya, soalnya keramik itu adalah bahan dasar untuk sebuah perancangan atau pembuatan material-material lainnya. Material keramik itu disebut juga dengan bahan istilah
kayak isolator terbaik, kuat. Biasa digunakan di tiang-tiang listrik. Nah, di busi-busi motor itu kan ada keramiknya tuh. Nah, itu fungsi dari keramik ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang material keramik. Material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri dari atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersama secara primer dengan ikatan ion dan atau lainnya. Nah, bagaimana sih sifat-sifat dari bahan keramik? Bagaimana sih sifat-sifat dari bahan keramik ya? Sebentar. Nah, sifat pada umumnya keramik memiliki sifat keras, tapi getas, dan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Jadi sifatnya itu kayak baja ya, dia itu keras tapi bentas, mudah patah. Nah, itu adalah sifat-sifat, itu adalah tadi sifat-sifat dari sebuah sifat material dari sebuah keramik. Nah, contoh-contoh keramik, contoh-contoh hasil dari pembuatan keramik ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nah, contoh-contoh hasil dari material keramik. Contoh dari hasil material keramik. Nah, kayak gerabah-gerabah, lantai rumah itu pakai keramik, teman-teman. Nah, keramik itu bukan hanya jadi ini ya, saya juga baru tahu keramik itu bahan dasarnya itu dari apa, saya juga belum tahu sebenarnya. Dari tanah kayaknya keramik. Apa yang maksudnya bahan keramik? Keramik itu berasal bahan keramik biasanya terbuat dari tanah liat ya, yang terbentuk dari zat-zat mineral seperti batu bara atau pasir dari campuran tanah liat dan bahan lainnya. Nah, jadi bahan dasar material keramik ini dari tanah ya, yang disambut zat-zat lainnya yang biasanya dikerahkan dengan cara dibakar atau di apapun itu. Tadi itu adalah jenis-jenis keramik apa sih, contoh-contoh keramik kayak buat kalau di kehidupan sehari-hari itu piring itu dari keramik ya, piring. Terus sorry teman-teman, tadi ada gangguan sebentar. Lanjut ke pembahasan keramik di kehidupan sehari-hari, yaitu kalau di kehidupan sehari-hari itu ya keramik itu biasanya buat piring, buat gelas. Ada yang dari keramik kan, ada yang dari kaca ya, ada yang, tapi kebanyakan dari kaca ya, cuman ada juga yang dari keramik gitu, dari lantai-lantai rumah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tadi itu tentang keramik ya. Kalau keramik sudah banyak yang tahu mungkin ya. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak menjelaskan apa sih itu keramik. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan tentang polimer. Nah, polimer itu mungkin teman-teman belum tahu apa itu polimer, tapi kalau saya sudah menjelaskan pengertian polimer, teman-teman pasti tahu apa itu polimer. Nah, sekarang saya menjelaskan polimer. Polimer merupakan molekul-molekul rekayasa yang terbentuk dari susunan yang ratusan bahkan ribuan molekul monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar. Polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penggunaan polimer apa coba? Polimer itu plastik, teman-teman. Cuman plastik itu polimer itu sudah banyak paduan-paduannya. Jadi kalau polimer itu murni polimer, kalau plastik itu kayak perpaduan dari molekul-molekul lain. Nah, contoh polimer itu kayak banyak ya plastik itu, dari lemari, terus meja, motor, box-box motor itu dari polimer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang
proses pembentukan polimer. Bagaimana sih cara dari suatu menghasilkan benda seperti karya-karya meja, bangku, plastik kayak piring dari plastik, minuman, botol-botol minuman. Nah, bagaimana sih cara polimer terbentuk? Polimer dibuat dengan mengikat molekul-molekul kecil yang tersebut. Molekul-molekul kecil yang disebut monomer menjadi polimer dengan proses polimerisasi. Proses ini membentuk ikatan kovalen antara monomer sehingga terbentuk ikatan yang kuat. Nah, jadi polimer itu prosesnya kayak pencetakan benda ya.
Nah, demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau kesimpangan materi atau contoh-contohnya yang nggak salah, soalnya saya juga masih belajar. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahannya. Sekian mungkin itu saja penjelasan saya yang tadi, dan saya mendapatkan materi itu atau referensi materi tersebut dari makalah-makalah teman-teman senior yang sudah melakukan materi ini sebelumnya. Saya ambil materinya dan juga dari berbagai website Google lainnya. Saya Muhammad Rifal mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk teman-teman melihat video pembelajaran saya. Saya Muhammad Rifal, saya ucapkan terima kasih.